Suamiku menghilang selama 3 hari, meninggalkan utang 300 juta rupiah dan sertifikat rumah orang tuaku yang terancam disita. Saat aku duduk menangis putus asa, putriku yang baru berusia 10 tahun berkata datar, "Jangan khawatir, Bu. Aku sudah membereskan semuanya." 3 hari kemudian, suamiku menelepon dengan nada panik, menyadari bahwa dia kini menjadi buronan. Sebelum ceritanya dimulai, silakan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Hujan deras mengguyur Jakarta Selatan malam itu, seolah langit turut menangis meratapi nasibku. Suara air yang menghantam atap seng rumah kontrakan kami terdengar begitu berisik, memekakan telinga, namun tak cukup keras untuk meredam gemuruh kecemasan di dalam dadaku. Jam dinding tua di ruang tamu menunjukkan pukul 11 malam. Jarum detiknya berdetak konstan, seirama dengan detak jantungku yang tak beraturan. Sudah 3 hari. Sudah 3 hari Mas Budi tidak pulang. Pesan WhatsApp yang kukirimkan hanya berujung centang 1. Teleponku tidak pernah diangkat, hanya suara operator yang dingin memberitahu bahwa nomor yang dituju sedang tidak aktif. Aku duduk memeluk lutut di sofa tua yang busanya sudah mulai kempes, menatap layar ponsel yang gelap dengan harapan ada satu notifikasi masuk. Mungkin kabar kalau dia baik-baik saja, atau sekadar alasan klise kenapa dia belum pulang. Udara di dalam kontrakan peta ini terasa pengap dan lembab. Bau tanah basah bercampur dengan aroma selokan yang meluap di depan gang, menyelinap masuk melalui celah-celah ventilasi. Aku merapatkan kardigan tipis yang kupaiki, mencoba mengusir dingin yang menusuk tulang. Namun, dingin ini bukan hanya karena hujan. Ini adalah dingin yang lahir dari rasa takut. Firasatku buruk sekali. Mas Budi memang pernah tidak pulang semalam karena lembur, tapi tidak pernah sampai 3 hari tanpa kabar seperti ini. Apalagi, belakangan ini tingkahnya aneh. Dia sering melamun, mudah marah, dan selalu menyembunyikan ponselnya setiap kali aku mendekat. Ya Tuhan, lindungilah suamiku, bisikku lirih, meski jauh di lubuk hati, ada keraguan yang menyakitkan. Apakah dia benar-benar butuh perlindungan, ataukah dia sedang lari dari sesuatu? Tiba-tiba, lamunanku buyar seketika. Dum, dum, dum. Pintu depan digedor dengan kekuatan yang tidak wajar. Itu bukan ketukan tamu, bukan pula ketukan tetangga yang ingin meminjam garam. Itu adalah gedoran kemarahan. Gedoran yang membawa ancaman. Jantungku rasanya mau copot. Aku terlonjak dari sofa, nafasku tertahan di tenggorokan. Siapa yang bertamu di tengah hujan badai dan selarut ini? Budi. Keluar lo. Teriakan berat seorang laki-laki terdengar dari balik pintu, bersaing dengan suara guntur yang menggelegar. Jangan ngumpet di dalam ketiak bini lo. Keluar. Tubuhku gemetar hebat. Kakiku terasa lemas seperti jeli. Aku melirik ke arah kamar tidur. Rara, putri semata wayangku, sedang tidur di sana. Aku berdoa semoga suara hujan dan gedoran itu tidak membangunkannya. Dia baru 10 tahun, dia tidak seharusnya mendengar kekasaran dunia orang dewasa. Dum, 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 buka atau gue dobrak. Ancaman itu membuatku sadar aku tidak bisa bersembunyi. Jika mereka mendobrak, pintu triplek tipis itu akan hancur seketika. Dengan langkah tertatih, aku memberanikan diri mendekati pintu. Tangan kananku gemetar hebat saat menyentuh gagang pintu yang dingin. Aku membuka kunci grendel perlahan, dan membuka pintu sedikit saja, hanya selebar jengkal. Di luar, di bawah teras yang tempias oleh air hujan, berdiri 3 orang laki-laki bertubuh besar. Mereka mengenakan jaket kulit hitam yang basah kuyup. Salah satu dari mereka, yang berdiri paling depan, memiliki wajah yang mengerikan. Kulitnya gelap, rahangnya keras, dan matanya merah menyala menatapku. Tubuhnya begitu besar hingga menghalangi cahaya lampu jalan. Maaf, cari siapa ya, Pak? Tanyaku, suaraku hampir tak terdengar, tertelan suara hujan. Laki-laki itu, yang kemudian kutahu bernama Bang Tigor, menahan pintu dengan tangannya yang besar dan kasar, lalu mendorongnya hingga terbuka lebar. Aku terdorong mundur, hampir terjatuh menabrak rak sepatu. Air hujan terciprat masuk, membasahi lantai ruang tamu yang beralaskan karpet plastik. Gak usah pura-pura bego, Bu,
bentaknya. Aroma rokok dan alkohol menguar dari napasnya. Mana laki lo? Mana si Budi? Mas Budi. Mas Budi nggak ada di rumah. Bang, sudah 3 hari nggak pulang. Jawabku jujur, air mata mulai menggenang di pelupuk mata. Ketakutan membuatku ingin muntah. Bang Tigor meludah ke samping, tepat ke arah pot bunga plastikku. Halah, lagu lama. Bilang sama laki lo, dia nggak bisa lari dari utang. Dia pikir dia siapa? Hah? Main kabur setelah ambil duit bos gue? Utang? Aku ternganga. Mas Budi punya utang? Berapa? Bang? Mungkin saya bisa bantu cicil? Aku berusaha bernegosiasi, meski aku tahu uang belanja bulan ini saja sudah menipis. Aku membayangkan mungkin utangnya 1 atau 2 juta untuk servis motor atau keperluan mendesak. Tigor tertawa, tawa yang kering dan meremehkan. 2 temannya di belakang ikut menyeringai. Cicil? Lo mau nyicil pakai apa? Ginjal lo? Tigor maju selangkah, membuatku mundur lagi hingga punggungku menabrak tembok. Dia mengeluarkan secari kertas yang sudah lecek dari saku jaketnya dan melemparkannya ke wajahku. Kertas itu jatuh ke lantai. Dengan tangan gemetar, aku memungutnya. Mataku membelalak saat membaca angka yang tertulis di sana. Total tagihan, Rp 300.000.000, 300 juta rupiah. Duniaku runtuh seketika. 300 juta? Dari mana Mas Budi mendapatkan uang sebanyak itu? Dan untuk apa? Gaji Mas Budi sebagai staf administrasi biasa tidak mungkin cukup untuk membayar bunga utang sebesar ini, apalagi pokoknya. Ini pasti salah. Gumamku, menggelengkan kepala tak percaya. Suami saya nggak mungkin utang sebanyak ini. Salah mata lo, sentak Tigor. Laki lo itu gila judi. Judi slot, saham gorengan, semua dia mainin. Dia kalah telak, terus minjem ke bos gue, Pak Surya. Dan lo tahu apa jaminannya? Aku menatap Tigor dengan tatapan kosong. Jaminan? Tigor menyeringai kejam, memperlihatkan gigi-giginya yang kuning. Sertifikat rumah di Depok. Atas nama, siapa ini? Haji Rahmat. Itu bapak lo kan? Kakiku benar-benar tidak bisa menopang tubuhku lagi. Aku merosot ke lantai. Ayah. Rumah ayah dan ibu di Depok adalah satu-satunya harta yang mereka miliki di masa tua. Rumah tempat aku dibesarkan. Mas Budi, bagaimana bisa dia tega mencuri sertifikat itu? Kapan dia mengambilnya? Ingatanku melayang ke bulan lalu, saat kami berkunjung ke rumah orang tuaku. Mas Budi sempat pamit masuk ke kamar ayah untuk mencari charger yang tertinggal. Ternyata, saat itulah dia mengambilnya. Pengkhianatan ini terasa lebih menyakitkan daripada ancaman fisik para penagih utang ini. Bang tolong, bang. Itu rumah orang tua saya. Mereka nggak tahu apa-apa. Aku memohon, menyatukan kedua telapak tanganku di depan dada. Air mataku tumpah ruah, bercampur dengan rasa malu karena tetangga kanan kiri pasti mendengar keributan ini. Meski hujan deras, suara teriakan Tigor pasti menembus dinding-dinding tipis kontrakan di gang sempit ini. Gue nggak peduli itu rumah siapa. Pokoknya kalau dalam 24 jam laki lo nggak muncul bawa duit atau minimal bayar bunganya 50 juta, kami sita rumah itu. Atau... Tigor membungkuk, wajahnya mendekat ke wajahku. Gue acak-acak tempat ini dan gue bawa anak lo sebagai ganti rugi. Jangan, teriakku histeris. Naluri seorang ibu membuatku berani menatap matanya. Jangan sentuh anak saya, bunuh saja saya, tapi jangan sentuh Rara. Tigor berdiri tegak lagi, tampak puas melihat ketakutanku. Makanya, bayar. Gue kasih waktu sampai besok malam. Kalau nggak ada kabar, habis kalian semua. Dia memberi isyarat pada teman-temannya. Salah satu dari mereka menendang kursi plastik di teras, hingga patah kakinya sebelum berbalik pergi. Mereka berjalan menembus hujan, meninggalkan jejak lumpur di lantai rumahku dan lubang menganga di hatiku. Aku merangkak menuju pintu, menutupnya dan menguncinya rapat-rapat, lalu menyandarkan tubuhku di baliknya. Tubuhku terguncang hebat oleh isak tangis yang tak bisa kutahan lagi. Di luar, petir menyambar, menerangi ruangan yang gelap sesaat. 300 juta. Sertifikat rumah ayah. Suami yang kabur.
Judi. Semua kata-kata itu berputar di kepalaku seperti angin puyuh. Aku merasa sesak, seolah oksigen di ruangan ini habis disedot oleh kepanikan. Bagaimana aku harus menjelaskan ini pada ayah dan ibu? Bagaimana aku bisa membayar utang sebanyak itu? Menjual ginjal pun mungkin tak akan cukup. Aku menoleh ke arah pintu kamar Rara yang sedikit terbuka. Di sana, dalam remang cahaya lampu tidur, aku melihat bayangan kecil. Rara tidak sedang tidur. Dia berdiri di ambang pintu, memegang boneka beruangnya yang sudah lusuh. Tapi dia tidak menangis. Dia tidak bertanya. Dia hanya berdiri di sana, menatapku yang terpuruk di lantai dengan tatapan yang sulit kuartikan. Tatapan itu bukan tatapan ketakutan seorang bocah 10 tahun. Itu tatapan yang dingin, analitis, dan sunyi. Pagi datang tanpa membawa harapan. Matahari seolah enggan menampakkan diri, bersembunyi di balik awan kelabu yang masih menggantung tebal di langit Jakarta. Hujan sudah berhenti, menyisakan genangan air kotor di jalanan gang dan hawa dingin yang menusuk. Aku terbangun, atau lebih tepatnya, bangkit dari dudukku, di meja makan. Semalaman aku tidak tidur. Mataku bengkak dan perih. Kepalaku berdenyut hebat seakan ada palu yang dipukulkan berulang kali di sana. Di hadapanku, di atas meja makan kayu yang taplaknya sudah mulai sobek di bagian ujung, tergeletak selembar kertas berwarna merah. Itu bukan surat cinta, bukan pula kartu ucapan selamat pagi. Itu adalah surat peringatan yang ditinggalkan anak buah Bang Tigor semalam. Mereka menyelipkannya di bawah pintu setelah aku mengunci diri. Tulisan di kertas itu singkat, padat, dan mengerikan, 24 jam atau rata tanah. Aku menatap kertas itu dengan pandangan nanar. Perutku melilit karena lapar dan stres, tapi membayangkan makanan saja membuatku mual. Pikiranku melayang ke kejadian semalam. Ancaman Bang Tigor masih terngiang jelas di telingaku. Gue acak-acak tempat ini dan gue bawa anak lo. Dengan tangan gemetar, aku meraih ponselku yang tergeletak di samping gelas air minum yang sudah kosong. Sekali lagi, aku mencoba menghubungi Mas Budi. Nomor yang Anda tuju sedang tidak aktif. Aku membanting ponsel itu pelan ke meja. Pengecut, desisku. Kamu pengecut, Mas. Kemarahan bercampur dengan keputusasaan. Aku membuka aplikasi mobile banking di ponselku, berharap ada keajaiban. Mungkin ada simpanan yang lupa kucatat, mungkin ada transferan nyasar. Tapi layar ponsel itu menampilkan kenyataan yang menampar wajahku keras-keras. Saldo aktif, Rp15.450. Rp15.450. Hanya itu yang tersisa. Uang belanja bulanan sudah habis untuk membayar kontrakan dan listrik minggu lalu. Sisanya dibawa Mas Budi dengan alasan untuk modal usaha sampingan, yang ternyata hanya kedok untuk berjudi. Bagaimana aku bisa mendapatkan 300 juta dalam 24 jam dengan saldo 15.000 perak? Pinjam ke saudara? Tidak mungkin, mereka juga hidup pas-pasan. Pinjam ke orang tua? Justru rumah merekalah yang sedang dipertaruhkan. Jika aku memberitahu mereka, ayah yang punya riwayat jantung bisa langsung kolaps. Aku terjebak. Benar-benar terjebak di jalan buntu. Suara langkah kaki kecil menyadarkanku. Aku buru-buru menyeka air mata dan membalik kertas merah itu agar tulisannya tidak terbaca. Rara keluar dari kamarnya, sudah rapi dengan kaos oblong dan celana pendek santai. Hari ini hari Minggu, sekolah libur. Pagi, Bu, sapanya singkat. Suaranya datar, tanpa intonasi manja seperti anak-anak seusianya. Pagi, sayang, jawabku, berusaha memaksakan senyum yang pasti terlihat sangat menyedihkan. Ibu belum masak. Kita makan nasi goreng sisa semalam aja ya. Masih ada di wajan, nanti ibu hangatkan. Rara mengangguk, lalu duduk di kursinya yang biasa. Gak usah dihangatkan, Bu. Rara makan gitu aja gak apa-apa. Dia mengambil piring sendiri, menyendok nasi goreng dingin itu, dan mulai makan. Gerakannya mekanis. Tangan kirinya memegang sendok, sementara tangan kanannya memegang tablet tua, tablet bekas yang dibelikan Mas Budi 2 tahun lalu, karena Rara butuh untuk sekolah online. Sejak saat itu, tablet itu seolah menjadi perpanjangan tangannya. Dia tidak pernah lepas darinya. Aku memperhatikannya dengan perasaan campur aduk. Rara adalah anak yang cantik,
mirip sekali dengan ibuku. Tapi sifatnya dia berbeda. Dia jenius, selalu juara kelas tanpa perlu belajar keras. Tapi dia sangat dingin. Dia jarang tertawa, jarang menangis, dan jarang bicara. Kadang aku merasa dia hidup di dunianya sendiri, dunia angka dan data di balik layar tablet itu. Rara? Panggilku pelan. HM? Dia tidak menoleh, matanya tetap terpaku pada layar tablet. Jempol kecilnya bergerak lincah menggeser-geser layar. Semalam kamu dengar suara ribut-ribut? Tanyaku hati-hati. Aku takut dia trauma. Rara berhenti mengunyah sejenak, lalu melanjutkan lagi. Dengar, orang-orang marah. Cari ayah. Jantungku mencelos. Dia mendengarnya. Maafin ibu ya, nak. Itu cuma teman ayah yang salah paham. Rara jangan takut ya. Rara akhirnya menoleh padaku. Tatapannya tenang, terlalu tenang untuk anak yang rumahnya baru saja digedor preman. Rara nggak takut, Bu. Ibu yang takut. Kalimat itu menohokku. Dia benar. Aku yang ketakutan setengah mati. Aku menunduk, menatap lantai ubin yang dingin. Pikiran gelap mulai merayapi benakku. Jika nanti malam mereka datang lagi dan aku tidak punya uang, apa yang akan terjadi? Mereka akan menyakiti kami. Mereka akan mengambil Rara. Rumah ayah akan disita. Aku akan menjadi anak durhaka yang menghancurkan masa tua orang tuanya dan ibu yang gagal melindungi anaknya. Mataku tertuju pada pisau dapur yang tergeletak di rak piring. Sekilbat pikiran mengerikan melintas. Kalau aku mati, apakah beban ini akan selesai? Kalau aku mati, mungkin mereka akan kasihan dan tidak mengganggu Rara? Atau mungkin sebaiknya aku membawa Rara pergi bersamaku, pergi ke tempat yang jauh dari utang dan rasa takut ini. Air mata menetes lagi, jatuh ke punggung tanganku. Napasku menjadi berat dan tersengal. Rasa putus asa ini begitu pekat, seolah mencekik leherku. Aku merasa gagal. Gagal sebagai istri karena tidak tahu suamiku pecandu judi. Gagal sebagai anak karena membiarkan sertifikat rumah orang tua dicuri. Gagal sebagai ibu karena membiarkan anakku hidup dalam teror. Ibu, suara Rara memecah kesunyian lagi. Aku tersentak, buru-buru menghapus air mata dan menjauhkan pandangan dari pisau dapur itu. Ya, nak? Rara sudah selesai makan. Piringnya kosong bersih. Dia meletakkan sendoknya dengan rapi. Tabletnya kini diletakkan di meja, layarnya menyala menampilkan deretan kode-kode dan tulisan yang tidak aku mengerti. Warnanya hitam dengan tulisan hijau, seperti di film-film hacker yang pernah ditonton Mas Budi. Ibu nggak usah mikir aneh-aneh, kata Rara tiba-tiba, seolah dia bisa membaca pikiranku yang tadi melayang ke arah pisau dapur. Apalagi mikir mau ninggalin Rara. Aku tertegun. Bulu kuduku meremang. Bagaimana dia bisa tahu? Rara turun dari kursi, membawa piring kotornya ke wastafel. Dia berjinjit sedikit untuk menaruh piring itu. Lalu dia berbalik menatapku lagi, kali ini dengan ekspresi yang sangat serius, sorot matanya tajam dan dewasa, jauh melampaui usianya yang baru 10 tahun. Dia menunjuk ke arah kertas merah di meja yang sudah kubalikan tadi. Kertas itu, buang aja, Bu. Nggak guna, ucapnya datar. Orang-orang itu cuma menggertak karena mereka panik. Rara, kamu nggak ngerti. Suaraku parau. Ini masalah orang dewasa. Uangnya banyak sekali, nak. Kita nggak punya apa-apa. Rara berjalan mendekatiku. Dia tidak memelukku untuk menenangkan, seperti yang mungkin dilakukan anak lain. Dia hanya berdiri di sampingku, menepuk-nepuk lenganku pelan, canggung, seolah dia sedang menenangkan orang asing. Ibu tenang aja. Rara lagi nunggu loading, katanya misterius. Loading apa? Tanyaku bingung. Loading transferan data. Sebentar lagi selesai, jawabnya sambil melirik jam di tabletnya. Ibu mandi gih. Muka ibu kusut banget. Nanti kalau ada tamu lagi, masa ibu tampilannya begitu? Aku tidak mengerti apa yang dibicarakan anak ini. Tamu? Siapa yang mau bertamu? Penagih utang itu? Ibu nggak mau mandi. Ibu mau jaga pintu, kataku keras kepala. Rara menghela napas panjang, terdengar sangat tua. Dia kembali duduk di kursinya, mengambil tabletnya lagi. Terserah ibu.
Tapi ingat kata Rara, jangan nangis lagi. Air mata nggak bikin utang ayah lunas. Kata-katanya tajam, menusuk, tapi benar. Aku terdiam, menatap putri kecilku yang asing ini. Di luar, mendung mulai menipis, tapi di dalam hatiku, badai baru saja akan dimulai. Aku tidak tahu apa yang sedang dilakukan Rara dengan tabletnya, tapi ketenangannya yang tidak wajar itu justru membuatku semakin merinding. Apakah stres ini membuatku berhalusinasi? Atau memang ada sesuatu yang disembunyikan putri jeniusku ini? Matahari perlahan tergelincir ke ufuk barat, membawa pergi sisa-sisa cahaya siang dan menggantinya dengan kegelapan yang terasa mencekik. Bagi kebanyakan orang, senja adalah waktu untuk pulang, beristirahat, dan berkumpul dengan keluarga. Tapi bagiku, senja kali ini adalah lonceng kematian. Langit Jakarta yang memerah saga terlihat seperti luka yang menganga, seolah alam semesta tahu bahwa malam ini, nasibku, dan mungkin nyawaku, sedang dipertaruhkan di ujung tanduk. Aku duduk terpaku di sofa ruang keluarga yang busanya sudah kempis di sana-sini. Televisi tabung 14 inci di sudut ruangan menyala, menayangkan acara reality show murahan dengan gelak tawa penonton bayaran yang terdengar begitu palsu dan menyakitkan di telingaku. Aku tidak benar-benar menontonnya. Mataku menatap layar yang berkedip-kedip itu, tapi pikiranku melayang jauh ke dalam jurang ketakutan yang tak berdasar. Suara tawa dari televisi itu seolah mengejek kepanikan yang sedang melanda batinku. Jam dinding menunjukkan pukul 7 malam. Tenggat waktu yang diberikan Bang Tigor semakin dekat. 24 jam, katanya semalam. Itu artinya, sebentar lagi, sekitar pukul 11 malam nanti, mereka akan kembali. Mereka akan datang menagih janji yang tidak mungkin bisa kupenuhi. 300 juta rupiah. Angka itu terus menari-nari di kepalaku, mengejek kemiskinanku, menertawakan ketidakberdayaku. Tanganku meremas ujung daster yang kupakai hingga buku-buku jariku memutih. Keringat dingin mengucur di pelipis dan punggungku, padahal kipas angin sudah kuputar ke kecepatan maksimal. Rasa mual yang hebat bergejolak di perutku. Aku belum makan seharian, hanya meminum sisa air putih, tapi rasa lapar itu sudah lama mati, digantikan oleh rasa takut yang melumpuhkan sistem pencernaan. Aku melirik ke arah pintu depan. Pintu kayu triplek tipis itu terasa seperti pertahanan yang sangat rapuh. Bagaimana jika mereka tidak menunggu sampai jam 11? Bagaimana jika mereka datang sekarang? Bagaimana jika mereka membawa bensin dan membakar rumah ini, seperti yang sering kulihat di berita kriminal? Imajinasi liarku mulai menyusun skenario-skenario terburuk. Aku membayangkan wajah ayah dan ibu saat tahu rumah mereka disita. Aku membayangkan Budi yang entah ada di mana, mungkin sedang tertawa atau justru sedang meringkuk ketakutan sama sepertiku. Mas Budi. Bisikku lirih, air mata kembali menetes tanpa bisa ditahan. Kenapa kamu tega? Mas, apa salahku? Apa kurangku melayanimu selama ini? Ingatanku melayang ke masa lalu, ke masa-masa awal pernikahan kami 10 tahun lalu. Saat itu Budi adalah pria yang bertanggung jawab. Dia bekerja keras, tidak neko-neko, dan sangat menyayangiku. Kami hidup sederhana, tapi bahagia. Aku ingat saat dia berjanji di depan penghulu untuk melindungiku. Janji itu kini terasa seperti sampah. Judi slot dan saham gorengan telah mengubah suami yang kubanggakan menjadi monster yang tega menumbalkan istri dan anaknya sendiri demi kesenangan sesaat. Di tengah isak tangis yang berusaha kuredam agar tidak terdengar ke kamar sebelah, aku merasakan kehadiran seseorang. Aku mendongak. Rara berdiri di sana. Dia masih mengenakan baju yang sama dengan tadi pagi. Wajahnya datar, tanpa ekspresi, seolah dia tidak memiliki otot wajah untuk tersenyum atau cemberut. Di tangannya, dia memegang segelas air putih. Dia berjalan mendekatiku dengan langkah yang tenang, terlalu tenang untuk situasi genting seperti ini. Tidak ada gurat ketakutan sedikitpun di wajahnya, padahal ibunya sedang hancur berantakan di depannya. Minum dulu, Bu, katanya singkat, menyodorkan gelas itu ke hadapanku. Aku menatap gelas itu, lalu menatap wajah Rara. Ada sesuatu yang aneh pada anak ini. Sejak kecil, Rara memang berbeda. Dia tidak suka bermain boneka, dia lebih suka mengutak-atik kalkulator atau membaca buku manual barang elektronik. Dia jarang menangis saat jatuh, dan jarang tertawa saat digoda. Dokter bilang dia jenius,
Tapi terkadang aku merasa dia seperti robot kecil yang lupa diprogram untuk merasakan emosi. Namun malam ini, ketenangannya terasa bukan sekadar sifat bawaan, melainkan sebuah keyakinan. Dengan tangan gemetar, aku menerima gelas itu. Makasih, nak, suaraku serak dan parau. Aku meneguk air itu sedikit, mencoba membasahi tenggorokan yang kering kerontang. Air itu terasa dingin dan segar, memberikan sedikit kelegaan fisik di tengah badai emosi. Rara duduk di sampingku. Dia tidak menyalakan tabletnya kali ini. Dia meletakkan kedua tangannya di pangkuan, duduk tegak seperti orang dewasa yang sedang menunggu rapat dimulai. Dia menatap lurus ke arah televisi yang menayangkan iklan sabun cuci, lalu perlahan menoleh ke arahku. "Ibu masih mikirin orang-orang jahat itu?" tanyanya. Nada bicaranya bukan bertanya karena penasaran, tapi lebih seperti memastikan fakta. Aku mengangguk lemah, meletakkan gelas di meja. "Ibu takut, Rara. Ibu nggak punya uang. Kalau mereka datang dan usir kita mau tidur di mana?" Rara menghela napas pendek. Dia menggeser duduknya sedikit lebih dekat, lalu menatap mataku lekat-lekat. Sorot matanya gelap, dalam, dan tajam. Itu bukan mata anak 10 tahun. Itu mata seseorang yang telah melihat dunia dari sudut pandang yang jauh lebih rumit daripada yang bisa kubayangkan. "Ibu nggak usah nangis," ucapnya. Suaranya rendah, nyaris berbisik, tapi terdengar sangat tegas di antara suara bising televisi. "Utang ayah udah Rara urus." Aku mengerutkan kening, bingung. "Maksud kamu apa, nak? Rara urus gimana? Itu uang 300 juta, bukan 3.000 perak." Aku tersenyum kecut, senyum keputusasaan. "Rara jangan ngarang cerita buat hibur ibu. Ibu tahu Rara anak pintar, tapi ini masalah uang. Masalah orang dewasa." Rara tidak tersinggung. Dia justru terlihat sedikit bosan, seolah sedang menjelaskan pelajaran matematika dasar kepada murid yang lambat mengerti. "Rara nggak butuh uang buat lunasin utang ayah. Rara pakai cara lain." "Cara lain apa?" "Barter," jawabnya singkat. "Pertukaran nilai." Aku semakin tidak mengerti. Barter? Apa yang bisa dibarter oleh anak SD kelas 5? Mainan? Tablet bekasnya? "Rara, kamu ngomong apa sih?" "Dengerin Rara, Bu," potongnya, kali ini nadanya lebih menekan. Dia memegang tanganku. Tangan kecilnya terasa dingin. "Tadi siang, Rara lacak nomor HP orang yang teriak-teriak semalam. Namanya Tigor. Kan? Dari nomor itu, Rara masuk ke jaringan kontaknya. Rara nemu siapa bosnya. Pak Surya. Pemilik PT Surya Dana Sentosa, perusahaan pinjol ilegal berkedok koperasi." Mulutku ternganga. Aku menatap anakku seperti melihat hantu. "Kakakmu, kamu ngelakuin apa?" Rara cuma crawling data sedikit. Lanjutnya santai, seolah sedang menceritakan bagaimana dia mengerjakan PR. Ternyata Pak Surya ini punya banyak rahasia. Bukan cuma soal pinjol. Ada data transaksi aneh di server cloud pribadinya yang dia kira aman. Passwordnya lemah banget, cuma tanggal lahir istri mudanya. Rara masuk, Rara salin semuanya. Kepalaku pening. Istilah-istilah itu, crawling, server, cloud, terdengar asing dan menakutkan keluar dari mulut anakku. "Terus, kamu apakan data itu?" "Rara kirim pesan ke Pak Surya," kata Rara, matanya berbinar dingin. Rara bilang, "Halo Om Surya. Saya punya salinan buku kas rahasia Om. Kalau anak buah Om datang lagi ke rumah saya di Jalan Mawar nomor 5 malam ini, atau kalau Om gak anggap lunas utang Bapak Budi Santoso, besok pagi semua data ini otomatis terkirim ke email pengaduan KPK dan Divisi Cyber Polri. Plus, saya sebar di Twitter pakai akun anonim yang udah saya siapin botnya biar viral." Hening. Hanya suara dengungan kulkas tua di dapur dan suara samar dari televisi yang mengisi kekosongan di antara kami. Aku menatap Rara, mencoba mencari tanda-tanda kebohongan. Mencari tanda bahwa ini hanyalah imajinasi anak kecil yang terlalu banyak menonton film mata-mata. Tapi wajah itu serius. Sangat serius. Kamu mengancam preman?" Tanyaku dengan suara bergetar hebat. Ketakutan baru muncul. Bukan lagi soal utang, tapi soal keselamatan anakku. "Rara, kamu sadar nggak bahayanya?"
Mereka itu penjahat, pembunuh. Kalau mereka tahu itu kamu, mereka nggak akan tahu itu Rara. Kalau ibu nggak bilang, potong Rara cepat. Di mata Pak Surya, yang mengancam dia adalah hacker profesional atau saingan bisnisnya. Dia nggak akan nyangka kalau itu cuma anak kecil yang lagi makan nasi goreng sisa. Tapi, Nak, Bu, Rara meremas tanganku lebih kuat. Cek HP ibu sekarang. Rara yakin Pak Surya udah hubungi anak buahnya buat batalin penagihan. Aku menggeleng tak percaya, tapi tanganku bergerak meraih ponsel. Tidak ada pesan baru, tapi tunggu. Suasana di luar sepi. Sudah jam 9. Biasanya jam segini anak-anak muda di gang depan suka nongkrong, tapi malam ini sunyi. Tunggu aja, kata Rara, kembali menyandar ke sofa dan menatap televisi. Orang-orang itu nggak akan datang lagi. Malam ini, besok, dan seterusnya. Mereka takut sama data yang Rara pegang. Itu nyawa mereka. Aku menatap Rara dengan pandangan horor bercampur kagum. Anak gadis yang kulahirkan, yang kusui, yang kuceboki, kini duduk di sana dengan aura yang mengerikan. Dia baru saja melakukan pemerasan balik kepada mafia kelas kakap demi menyelamatkan kami. Jam dinding terus berdetak. Pukul 9 lewat. Pukul 10. Pukul 10 lewat 30. Pukul 11. Setiap detiknya aku menahan napas, menunggu gedoran di pintu. Menunggu teriakan, buka. Tapi gedoran itu tidak pernah datang. Hujan gerimis mulai turun lagi di luar, tapi tidak ada suara motor, tidak ada suara langkah kaki berat, tidak ada teriakan. Sunyi. Pukul 12 malam. Hari sudah berganti. Tenggat waktu sudah lewat 1 jam. Aku lemas. Tubuhku merosot di sofa. Mereka benar-benar tidak datang. Apa yang dikatakan Rara benar. Dia telah menghentikan mereka. Tapi alih-alih merasa lega sepenuhnya, ada perasaan dingin yang menjalar di tulang punggungku. Aku menoleh ke arah Rara. Dia sudah tertidur di sofa dengan posisi meringkuk, memeluk tabletnya erat-erat. Wajah tidurnya terlihat polos seperti anak-anak pada umumnya. Tapi aku tahu sekarang, di balik wajah polos itu, tersimpan monster jenius yang baru saja menyelamatkan nyawaku dengan cara yang tak pernah kubayangkan. Aku mengelus rambutnya perlahan, gemetar. Siapa kamu sebenarnya, Nak? Bisikku dalam hati. Malam itu, aku selamat dari penagih utang, tapi aku merasa telah kehilangan kepolosan putriku selamanya. 3 hari berlalu sejak malam yang mencekam itu. 3 hari yang aneh, sunyi, dan penuh tanda tanya. Kehidupan di gang sempit kami kembali berjalan normal, seolah tidak pernah terjadi apa-apa. Tetangga tetap bergosip saat belanja sayur, anak-anak tetap berlarian mengejar layangan putus, dan suara knalpot motor tetap bising memekakan telinga. Tapi bagiku, dunia terasa berbeda. Aku hidup dalam gelembung kewaspadaan yang konstan. Setiap kali ada motor berhenti di depan pagar, jantungku melompat. Setiap kali ada orang mengetuk pintu, meskipun hanya kurir paket, keringat dingin langsung bercucuran. Namun, Bang Tigor dan gerombolannya benar-benar lenyap. Tidak ada teror, tidak ada kertas ancaman merah, tidak ada gedoran tengah malam. Rumah orang tuaku pun aman. Aku sudah menelepon ibu dengan dalih rindu, dan beliau bilang semuanya baik-baik saja. Rara juga kembali ke rutinitasnya. Sekolah, pulang, makan, lalu sibuk dengan tabletnya. Dia tidak pernah membahas kejadian malam itu lagi. Jika aku mencoba bertanya, dia hanya akan menjawab singkat. Kan udah Rara bilang, beres, lalu kembali tenggelam dalam layar bercahaya itu. Sikapnya yang seolah menganggap remeh masalah 300 juta rupiah itu, membuatku semakin merasa asing dengannya. Aku ibunya, tapi aku merasa dia adalah atsanku yang sedang mengendalikan situasi krisis. Sore itu, aku sedang duduk melamun di teras rumah. Secangkir teh manis hangat ada di tanganku, tapi uapnya sudah hilang, berganti dingin. Pikiranku melayang kepada Mas Budi. Di mana dia? Apakah dia tahu kalau utangnya sudah diurus? Atau dia masih lari ketakutan seperti tikus got? Rasa marahku padanya masih ada, menyala-nyala di dada. Tapi di balik kemarahan itu, ada rasa cemas. Bagaimanapun juga, dia ayah dari anakku. Tiba-tiba, ponselku yang tergeletak di meja bergetar panjang. DRRRT.
DRRRT. Aku tersentak, hampir menumpahkan teh. Layar ponsel menyala. Sebuah panggilan masuk. 62-251-83. Bogor, wartel telepon umum. Jantungku berdegup kencang. Nomor kode area Bogor. Dan itu nomor telepon rumah atau wartel, bukan nomor HP. Siapa yang menelepon dari wartel di zaman sekarang? Firasatku langsung tertuju pada satu nama. Dengan tangan gemetar, aku menggeser ikon hijau di layar. Halo? Hening sejenak. Hanya terdengar suara napas yang memburu di seberang sana. Napas yang berat, panik, dan ketakutan. Halo? Ini siapa? Tanyaku lagi, suaraku meninggi. Sari. Suara itu. Suara yang sangat kuhafal. Suara yang dulu sering membisikkan kata sayang sebelum tidur. Suara yang sama yang terakhir kali kudengar membentakku soal uang belanja. Itu suara Mas Budi. Tapi nadanya hancur berantakan. Mas Budi, pekikku tertahan. Kemarahan langsung meledak. Mas, di mana kamu? Kamu tahu nggak aku setengah mati di sini? Kamu ninggalin utang 300 juta, ninggalin sertifikat rumah ayah, terus kamu kabur. Kamu laki-laki macam apa, Mas? Aku membombardirnya dengan cacian. Aku ingin dia tahu betapa menderitanya aku. Aku ingin dia tahu betapa takutnya aku saat Tigor datang. Sari, dengerin aku dulu. Potong Budi dengan suara setengah berteriak, tapi bergetar hebat. Jangan marah dulu. Ini gawat, Sari. Gawat banget. Apanya yang gawat? Kamu yang bikin gawat. Balasku sengit. Kamu nggak tahu kan kalau preman-preman itu datang ke sini? Mereka mau ambil Rara, Mas. Mereka mau sita rumah ayah. Aku tahu. Aku tahu mereka ngejar aku. Budi terdengar seperti orang yang sedang menangis. Tapi sekarang situasinya beda. Sari, 3 hari lalu, mereka berhenti ngejar aku soal utang. Tapi sekarang mereka ngejar aku buat ngebunuh aku. Aku terdiam. Maksud kamu apa? Sari, tolong jawab jujur. Suara Budi merendah, penuh teror. Apa yang Rara lakukan? Apa yang anak kita lakukan? Jantungku berhenti berdetak sesaat. Rara? Kenapa kamu bawa-bawa Rara? Karena bos mereka. Pak Surya, dia kirim orang buat nyari aku bukan buat nagih duit lagi. Sari, mereka nyari aku karena mereka pikir aku yang nyuruh hacker buat bobol data mereka. Budi terisak. Suaranya pecah. Aku dapat info dari temenku yang masih jadi kaki tangan mereka. Katanya ada data rahasia Pak Surya yang dicuri. Dan ancamannya datang dari keluarga Budi. Mereka pikir aku yang otak di balik ini semua. Mereka pikir aku punya backingan kuat. Tubuhku membeku. Angin sore yang berhembus terasa menusuk tulang. Jadi ini dampaknya. Rara memang berhasil menghentikan penagihan utang, tapi dia telah mengubah status ayahnya dari debitur macet menjadi musuh nomor 1, sindikat mafia. Mas, kamu di mana sekarang? Tanyaku lemas. Aku di Bogor, sembunyi di kontrakan teman lama. Tapi aku nggak aman, Sari. Mereka nyebar foto aku ke seluruh jaringan preman. Ini bukan soal duit 300 juta lagi. Ini soal rahasia perusahaan mereka yang nilainya miliaran. Mereka mau bungkam aku. Mereka pikir aku pegang kuncinya. Mas. Aku bingung harus berkata apa. Aku ingin bilang kalau Rara yang melakukannya, tapi jika aku bilang begitu, Budi mungkin akan histeris atau malah tidak percaya. Dan lagi, telepon ini mungkin tidak aman. Sari, tolong bilang sama Rara atau siapapun yang bantu kamu. Budi terdengar putus asa. Cabut ancamannya. Balikin datanya. Bilang aku nyerah. Aku nggak kuat dikejar-kejar kayak anjing begini. Aku takut mati, Sari. Mas, pulang aja. Kita lapor polisi, saranku panik. Polisi? Kamu gila? Pak Surya itu punya orang dalam di mana-mana. Kalau aku lapor polisi, aku mati di sel tahanan besoknya, teriak Budi. Dengerin aku, Sari, kunci pintu. Jangan keluar rumah. Jangan percaya siapapun. Aku harus pergi sekarang. Ada mobil mencurigakan lewat. Mas,
Tunggu. Mas Budi. Tut, tut, tut. Sambungan terputus. Aku menatap layar ponsel yang kembali gelap dengan tatapan kosong. Lututku lemas. Aku jatuh terduduk di kursi teras. Langit sore yang mulai jingga kini terasa seperti warna darah. Mas Budi menjadi buronan mafia bukan karena utangnya, tapi karena dianggap memegang rahasia besar. Dan rahasia itu ada di dalam kamar anakku. Di dalam tablet kecil yang selalu dipegang oleh gadis berusia 10 tahun. Aku menoleh ke arah jendela kamar depan. Di balik tirai yang sedikit tersingkap, aku melihat siluet Rara. Dia sedang duduk di meja belajarnya, wajahnya diterangi cahaya biru dari layar tablet. Dia terlihat begitu tenang, begitu terkendali. Ketakutan yang kurasakan 3 hari lalu saat Tigor datang, kini terasa kecil dibandingkan ketakutan yang kurasakan sekarang. Anakku bukan hanya menghentikan penagih utang. Dia telah memulai perang. Perang melawan sindikat kejahatan terorganisir. Dan suamiku, ayahnya sendiri, adalah target utamanya di lapangan. Aku bangkit berdiri, menyeka keringat dingin di dahi. Aku harus bicara dengan Rara. Aku harus tahu seberapa dalam dia terlibat. Aku harus tahu seberapa bahaya bom waktu yang dia pegang di tablet itu. Dengan langkah berat, aku berjalan masuk ke dalam rumah, menuju kamar putri jeniusku yang mengerikan. Pagi itu, suasana rumah terasa lebih sunyi dari biasanya. Rara baru saja berangkat sekolah diantar ojek online. Aku berdiri di balik pagar, memandangi punggung kecilnya yang perlahan menghilang di tikungan gang. Seragam merah putih yang dikenakannya tampak rapi, tas ranselnya terlihat berat, tapi langkah kakinya ringan dan pasti. Tidak ada yang akan menyangka bahwa di dalam tas sekolah anak SD itu, tersimpan sebuah senjata yang mampu membuat sindikat mafia gemetar ketakutan. Setelah memastikan Rara benar-benar pergi, aku buru-buru masuk ke dalam rumah dan mengunci pintu. Jantungku berdebar kencang, seolah aku adalah pencuri yang hendak membobol rumah orang lain. Padahal, ini rumahku sendiri, dan kamar yang akan kumasuki adalah kamar anakku sendiri. Namun, setelah telepon Mas Budi kemarin sore, rasa penasaranku sudah mencapai puncaknya. Aku harus tahu apa yang sebenarnya terjadi. Aku harus tahu dari mana Rara mendapatkan data rahasia itu. Perlahan, aku memutar gagang pintu kamar Rara. Kamar itu tidak dikunci. Aroma kertas tua dan minyak kayu putih menyambutku saat pintu terbuka. Kamar Rara sangat sederhana. Hanya ada kasur busa di lantai, lemari plastik, dan sebuah meja belajar yang penuh sesak. Berbeda dengan anak perempuan lain yang mungkin kamarnya penuh boneka atau poster idola cilik, kamar Rara lebih mirip bengkel elektronik mini. Kabel-kabel berseliweran di lantai, ada beberapa motherboard komputer bekas yang entah dia dapat dari mana, dan tumpukan buku-buku tebal tentang coding dan pemrograman yang kelihatannya terlalu rumit untuk anak seusianya. Aku melangkah masuk dengan hati-hati, takut menyenggol sesuatu yang penting. Mataku menyapu seisi ruangan. Di atas meja belajar, tablet Sakti, itu tidak ada, tentu saja dia bawa ke sekolah. Tapi aku yakin, pasti ada jejak lain di sini. Rara tidak mungkin melakukan semuanya hanya dengan satu alat. Aku mulai membuka laci meja belajarnya. Laci pertama berisi alat tulis biasa. Laci kedua berisi buku-buku catatan sekolah. Aku beralih ke lemari plastik, memeriksa di sela-sela tumpukan bajunya. Nihil. Aduh, kamu simpan di mana sih? Nak, gumamku frustrasi. Keringat dingin mulai membasahi dahiku. Aku merasa bersalah mengacak-acak privasi anakku, tapi nyawa suami dan keselamatan keluarga kami sedang dipertaruhkan. Pandanganku tertuju pada sebuah kotak sepatu bekas yang diletakkan di kolong tempat tidur. Kotak itu terlihat berdebu, seolah sudah lama tidak disentuh. Tapi posisinya agak miring, sepertinya baru saja digeser. Aku berlutut, menarik kotak itu keluar. Dengan tangan gemetar, aku membuka tutupnya. Isinya berbagai macam kabel kusut, charger bekas, dan sebuah handphone. Mataku membelalak. Itu bukan sembarang handphone. Itu adalah HP lama Mas Budi. HP Samsung tipe lama yang layarnya sudah retak di pojok. Mas Budi bilang HP ini hilang dicopet di busway 3 bulan lalu. Saat itu dia pulang dengan wajah memelas, minta uang untuk beli HP baru, yang kemudian kugunakan uang tabungan belanja untuk membelikannya HP baru yang lebih murah. Ternyata HP ini tidak hilang,
Kenapa ada di kamar Rara? Aku menekan tombol power. Masih ada baterainya, sekitar 15%. Layar menyala redup. HP ini dikunci pola. Aku mencoba pola yang biasa dipakai Mas Budi, huruf L. Gagal. Aku mencoba lagi, kali ini huruf Z. Mas Budi orangnya tidak kreatif soal password. Klik. Terbuka. Jantungku berdegup makin kencang. Aku segera membuka aplikasi WhatsApp. Riwayat chat paling atas adalah kontak bernama Bos Surya. Tanggal chat terakhir adalah 3 bulan lalu, tepat sebelum Mas Budi bilang HP-nya hilang. Aku membaca percakapan itu, dan seketika lututku lemas. Budi, Pak, tolong kasih saya waktu lagi. Saya janji bulan depan lunas. Bos Surya, udah gue bilang, Bud, bunga jalan terus. Kalau lo nggak bayar, lo tahu akibatnya. Budi, Pak, saya mohon. Saya pegang bukti transfer Bapak rekening pejabat itu. Bapak ingatkan waktu Bapak minta tolong saya edit bukti transfer palsu? Aslinya masih saya simpan di HP ini. Kalau Bapak macem-macem, saya sebar. Bos Surya. Oh, lo ngancem gue sekarang? Nyali lo gede juga buat ukuran kurcaci. Budi, bukan ngancem Pak, ini jaminan keselamatan saya. Aku menutup mulutku dengan tangan, menahan pekikan kaget. Ya Tuhan, Mas Budi, kamu benar-benar bodoh. Ternyata dia bukan hanya berjudi. Dia pernah disuruh memalsukan dokumen keuangan oleh Pak Surya. Kemungkinan karena keahlian Mas Budi sebagai admin yang biasa mengurus pembukuan. Dan bodohnya, dia mencoba memeras mafia dengan bukti itu. Chat terakhir dari Pak Surya hanya berupa emoji tertawa dan tulisan singkat. Simpan aja HP lo baik-baik. Gue tahu lo nggak akan berani. Setelah itu, tidak ada balasan lagi dari Mas Budi. Mungkin saat itulah dia ketakutan setengah mati, mematikan HP ini, menyembunyikannya, lalu berbohong padaku kalau HP-nya hilang. Dia terlalu pengecut untuk melakukan ancamannya, tapi terlalu serakah untuk membuang satu-satunya kartu as yang dia punya. Dan Rara menemukannya. Aku memeriksa galeri foto. Di sana, di folder tersembunyi, ada puluhan screenshot bukti transfer bank dengan nominal miliaran rupiah. Ada foto-foto dokumen kontrak fiktif. Ada rekaman suara percakapan telepon yang direkam diam-diam. Pikiranku langsung merangkai kejadiannya. Rara pasti menemukan HP ini, entah bagaimana caranya, membukanya, dan mempelajari isinya. Dia melihat ayahnya diancam. Dia melihat ayahnya punya senjata tapi tidak berani menembakkannya. Rara, dengan otak jenius dan logika dinginnya, memutuskan untuk mengambil alih senjata itu. Dia menyalin semua data ini ke tabletnya, menyimpannya di cloud, dan membuat sistem otomatis untuk menyebarkannya jika terjadi sesuatu. Ya Allah, Rara. Bisikku, air mata menetes di layar HP yang retak itu. Anakku tidak sekadar ngehack. Dia sedang menyelesaikan perang yang dimulai oleh ayahnya yang pengecut. Budi memulai api ini, tapi dia lari saat apinya membesar. Raralah yang melangkah masuk ke dalam api itu, untuk memadamkannya dengan bensin. Tiba-tiba, HP itu bergetar di tanganku. Notifikasi baterai lemah muncul, layarnya berkedip lalu mati total. Aku buru-buru memasukkan kembali HP itu ke dalam kotak sepatu dan mendorongnya ke kolong tempat tidur. Persis seperti posisi semula. Aku berdiri, menyeka air mata, dan mengatur napas. Sekarang semuanya masuk akal. Mas Budi menelepon dalam keadaan panik, karena dia tahu Pak Surya pasti mengira dialah yang menyebarkan ancaman itu. Pak Surya tidak akan menyangka kalau pelakunya adalah bocah 10 tahun. Bagi Pak Surya, musuhnya adalah Budi si pengkhianat. Aku keluar dari kamar Rara dengan perasaan campur aduk. Bangga pada kecerdasan anakku, tapi sekaligus ngeri. Rara bermain api dengan naga. Dan naga itu, Pak Surya, dia pasti tidak akan tinggal diam setelah dipermalukan. Siang itu berjalan sangat lambat. Aku tidak bisa masak, tidak bisa makan. Aku hanya duduk di ruang tamu menunggu Rara pulang sekolah. Pukul 1 siang, Rara pulang. Dia masuk rumah, mencium tanganku seperti biasa, lalu langsung menuju kulkas mengambil air dingin. Gimana sekolahnya, Nak? Tanyaku, berusaha terdengar normal. Biasa aja, jawabnya datar.
Sebelum aku sempat bertanya lebih jauh tentang HP itu, terdengar suara mesin mobil menderu halus di depan pagar rumah. Suara mesin yang terdengar mahal, bukan suara motor knalpot brong atau angkot yang biasa lewat. Aku mengintip dari jendela. Sebuah mobil SUV hitam mengkilap, Toyota Alphard terbaru, berhenti tepat di depan pagar rumah kontrakan kami yang reot. Kaca filmnya gelap pekat, tidak terlihat siapa di dalamnya. Warga sekitar mulai melongok keluar. Di gang sempit dan kumuh seperti ini, mobil mewah seperti itu terlihat mencolok seperti pesawat alien yang mendarat di sawah. Pintu penumpang depan terbuka. Seorang pria berjas rapi turun, lalu berjalan menuju pagar kami. "Bu Sari," panggilnya sopan tapi tegas. Aku menelan ludah. Ini dia. Ini pasti utusan Pak Surya. Rara muncul di belakangku, masih memegang gelas air minumnya. Dia menatap mobil itu tanpa ekspresi kaget sedikit pun. "Itu jemputan kita, Bu," katanya santai. "Ibu ganti baju gih. Pakai yang bagusan dikit. Kita mau makan enak." Aku duduk kaku di kursi belakang mobil mewah itu. Tanganku mencengkram erat tas tangan lusuhku seolah itu adalah pelampung di tengah lautan badai. Jok kulitnya terasa dingin dan lembut. Aroma parfum mobil yang wangi jeruk nipis memenuhi udara, sangat kontras dengan bau selokan di depan rumah kami. AC mobil berhembus sejuk, tapi keringat dingin tetap mengucur deras di punggungku. Di sampingku, Rara duduk dengan santai. Kakinya yang pendek berayun-ayun tidak menyentuh lantai mobil. Dia memegang tabletnya, jari jemarinya menari lincah di atas layar, memainkan game puzzle sederhana seolah kami sedang dalam perjalanan tamasya ke Ancol, bukan menuju kandang singa. Sopir di depan, pria berbadan tegap yang tadi menjemput kami, tidak mengucapkan sepatah kata pun sejak kami naik. Dia mengemudi dengan halus membelah kemacetan Jakarta yang padat merayap karena sisa hujan sore. Kaca mobil yang gelap membuat kami tidak terlihat dari luar, tapi aku bisa melihat dunia luar dengan jelas. Orang-orang di motor yang berhimpitan, pedagang asongan yang mengetuk kaca, semuanya tampak jauh. Aku merasa terisolasi dalam kemewahan yang menakutkan ini. "Kita mau dibawa kemana, Pak?" tanyaku akhirnya, memberanikan diri. Suaraku terdengar kecil dan gemetar. Sopir itu melirik sekilas lewat kaca spion tengah. Tatapannya datar. "Ke tempat Bapak, Bu. Sudah ditunggu untuk makan malam." Makan malam. Istilah itu terdengar mengerikan. Di film-film mafia yang pernah kutonton, makan malam bisa berarti negosiasi atau eksekusi. Pikiranku kembali melayang ke Mas Budi. Apakah dia juga ada di sana? Apakah dia sudah tertangkap? Atau apakah makan malam ini adalah jebakan untuk menyandera kami agar Budi keluar dari persembunyiannya? Aku menoleh ke Rara, meremas tangannya pelan. "Ra, kamu yakin ini aman?" bisikku. Rara tidak menoleh, matanya tetap fokus pada gamenya. "Aman, Bu. Kalau kita nggak balik dalam 2 jam, bot Rara jalan." Mereka tahu itu. Jawaban itu seharusnya menenangkanku, tapi justru membuat perutku semakin mulas. Anakku bicara soal bot dan ancaman seolah sedang membicarakan PR matematika. Setengah jam kemudian, mobil berbelok masuk ke pelataran parkir sebuah restoran Padang yang sangat besar dan terkenal di pusat kota. Bangunannya megah dengan arsitektur rumah gadang yang mencolok. Lampu-lampu kristal terlihat berkilauan dari balik jendela kaca yang besar. Ini bukan restoran Padang pinggir jalan tempat kami biasa membungkus nasi rames. Ini restoran tempat para pejabat dan pengusaha melakukan lobi-lobi. Sopir membukakan pintu untuk kami. Udara malam Jakarta yang lembab menyambutku. Aku melangkah turun dengan kaki gemetar, merapikan baju batik lamaku yang warnanya sudah agak pudar. Aku merasa sangat kecil dan tidak pantas berada di sini. "Mari, Bu, Dad. Silakan lewat sini," kata sopir itu, mengarahkan kami bukan ke pintu utama yang ramai, tapi ke pintu samping yang dijaga oleh 2 orang security berbadan besar. Kami digiring menyusuri lorong berkarpet tebal, melewati beberapa ruangan privat yang tertutup rapat. Bau harum rendang dan gulai ayam tercium menggoda, tapi nafsu makanku sudah hilang entah kemana. Kami berhenti di depan sebuah pintu kayu jati berukir emas. Sopir mengetuk pintu 2 kali, lalu membukanya. "Silakan." Aku menarik napas panjang, menggandeng tangan Rara erat-erat, dan melangkah masuk. Ruangan itu luas dan sejuk.
Sebuah meja bundar besar berada di tengah ruangan, penuh dengan piring-piring berisi lauk pauk khas Minang yang tertata rapi. Di ujung meja, duduk seorang pria paruh baya. Dia tidak terlihat seperti preman. Dia mengenakan kemeja batik sutra lengan panjang yang terlihat mahal, rambutnya disisir rapi klimis, dan di jari manisnya melingkar cincin batu akik besar. Wajahnya bersih, terlihat seperti seorang bapak pejabat atau pengusaha sukses yang sering muncul di koran. Itulah Pak Surya, bos besar sindikat pinjaman ilegal yang telah menghancurkan hidup ribuan orang, termasuk keluargaku. Di belakangnya, berdiri dua orang pengawal yang salah satunya ku kenali. Bang Tigor. Wajah garang yang tempo hari menggedor rumahku kini tertunduk, tidak berani menatap kami. Ada perban kecil di pelipisnya. Selamat malam, Bu Sari. Adik Rara, sapa Pak Surya dengan suara bariton yang ramah, namun ada getaran dingin di dalamnya. Dia berdiri, memberikan gestur mempersilakan duduk. Maaf kalau undangan saya agak mendadak dan kurang sopan caranya. Aku mencoba menjawab, tapi lidahku keluh. Aku hanya mengangguk kaku dan duduk di kursi yang ditarikan oleh pelayan. Rara duduk di sebelahku. Dia meletakkan tabletnya di atas meja, tepat di samping piring kosongnya. Layar tablet itu menghadap ke atas, menyala menampilkan hitungan mundur digital berwarna merah. Pukul 1:59:45 detik. Mata Pak Surya melirik sekilas ke arah tablet itu. Jakunnya bergerak naik turun. Senyum ramahnya sedikit berkedut. Jadi, Pak Surya memulai, suaranya sedikit lebih berat. Kita makan dulu, ya? Sayang makanannya kalau dingin. Rendang di sini juara 1 di Jakarta. Dia memberi isyarat pada pelayan untuk menuangkan air. Saya nggak lapar, Pak, potongku, akhirnya menemukan suaraku meski masih bergetar. Tolong jangan sakiti kami. Suami saya nggak tahu dia di mana. Kalau soal utang, saya SSDD. Pak Surya mengangkat tangannya lembut, menghentikan ucapanku. Bu Sari, Ibu salah paham. Saya tidak mengundang Ibu ke sini untuk menagih utang. Utang suami Ibu, anggap saja sudah lunas. Itu sedekah dari saya. Bang Tigor di belakang mendengus pelan, tapi langsung diam saat Pak Surya melirik tajam. Lalu, kenapa Bapak bawa kami ke sini? Tanyaku bingung. Pak Surya mengalihkan pandangannya dari aku ke Rara. Dia menatap anak perempuanku dengan tatapan yang sulit diartikan. Ada rasa marah, ada rasa penasaran, tapi yang paling dominan adalah rasa takut. Ya, seorang bos mafia takut pada anak SD berkepang dua. Saya cuma mau kenalan sama mitra bisnis baru saya, kata Pak Surya, tersenyum kecut pada Rara. Hebat sekali kamu, nak. Umur berapa? 10? 11? Rara mengambil gelas es teh manis yang baru saja diletakkan pelayan. Dia mengaduknya pelan dengan sedotan. Bunyi denting es batu beradu dengan gelas kaca terdengar nyaring di ruangan yang sunyi itu. 10 tahun, Om, jawab Rara santai, lalu menyedot es tehnya. Enak tehnya. Manisnya pas. 10 tahun. Pak Surya menggeleng-gelengkan kepala, seolah tak percaya. 10 tahun dan kamu sudah bisa menembus firewall server saya yang harganya ratusan juta. Kamu tahu nggak, nak? Apa yang kamu pegang itu bisa bikin banyak orang penting di negeri ini kebakaran jenggot. Tahu, Om, jawab Rara singkat. Dia meletakkan gelasnya. Makanya Om ngundang makan, kan? Karena Om takut kalau buku kas merah itu sampai ke tangan wartawan. Suasana ruangan mendadak tegang. Bang Tigor bergerak gelisah, seolah ingin maju dan menampar Rara, tapi Pak Surya mengangkat jari telunjuknya, menahan anak buahnya. Kamu pintar. Sangat pintar, puji Pak Surya, tapi matanya tidak tersenyum. Tapi kamu juga harus tahu, nak, dunia orang dewasa itu berbahaya. Main api bisa terbakar. Tablet kamu itu bisa saja rusak, atau hilang, atau... Datanya nggak di tablet ini kok. Om, potong Rara cepat, memotong ancaman halus Pak Surya. Dia menunjuk tabletnya dengan dagu. Tablet ini cuma remote. Datanya ada di 3 server cloud berbeda di luar negeri. 1 di Rusia, 1 di Swiss, 1 lagi di Panama. Semuanya terenkripsi. Kuncinya cuma Rara yang tahu.
Dan kalau Rara atau Ibu Rara nggak check-in di sistem setiap 24 jam. Boom. Rara menirukan gerakan ledakan dengan tangannya. Link downloadnya otomatis kekirim ke email KPK, Kejaksaan Agung, sama 5 akun gosip paling rame di Twitter. Wajah Pak Surya yang tadinya tenang kini berubah pucat pasi. Keringat sebesar biji jagung muncul di dahinya. Dia menatap Rara seolah sedang melihat hantu. Dia sadar, gertakannya tidak mempan. Anak ini bukan menggertak. Anak ini sudah menyiapkan skenario kiamat bagi bisnis ilegalnya. Aku menatap Rara dengan mulut ternganga. Sejak kapan dia belajar tentang server Rusia dan Panama? Apakah dari buku-buku tebal di kamarnya itu? Jadi, Om Surya, lanjut Rara, suaranya berubah menjadi sangat serius. Logat anak-anaknya hilang berganti dengan nada negosiasi bisnis yang dingin. Kita mau makan rendang dengan tenang, atau Om mau lanjut ngancem-ngancem? Pak Surya terdiam lama. Dia menatap hitungan mundur di layar tablet Rara, lalu menatap wajah polos anak itu. Akhirnya, bahunya merosot turun. Dia kalah. Dia tahu dia kalah. Oke, kata Pak Surya serak. Dia mengambil sendoknya. Kita makan. Utang lunas. Dan saya jamin keamanan kalian. Tidak ada yang boleh sentuh seujung kuku pun. Bagus, kata Rara. Dia mengambil sepotong ayam pop dan menaruhnya di piringku. Makan, Bu. Ayamnya enak. Mumpung gratis. Aku menatap piringku, lalu menatap Rara, dan terakhir menatap Pak Surya yang makan dengan wajah tertekuk. Di ruangan ber-AC dingin ini, aku menyaksikan sebuah keajaiban yang mengerikan. Putri kecilku baru saja menaklukkan Raja Hutan Rimba Jakarta, hanya dengan segelas es teh manis dan sebuah tablet tua. Malam itu, rendang terenak di Jakarta terasa hambar di lidahku. Pikiranku hanya dipenuhi satu hal. Rara telah menyelamatkan kami, tapi dengan harga apa? Dia baru saja membuat perjanjian dengan iblis. Suasana di dalam ruang VIP restoran Padang itu hening mencekam, seolah oksigen di udara perlahan menipis, digantikan oleh ketegangan yang menyesakkan dada. Piring-piring berisi rendang, ayam pop, dendeng balado, dan gulai tunjang terhampar di atas meja bundar, masih mengepulkan uap panas yang menggugah selera. Namun, bagi kami yang duduk mengelilinginya, makanan itu tak ubahnya hiasan semata. Tidak ada yang benar-benar bernafsu untuk menyentuhnya, kecuali Rara yang dengan santai mencuil sedikit daging ayam pop dan memasukkannya ke mulut, mengunyahnya pelan dengan wajah tanpa ekspresi. Pak Surya masih menatap Rara dengan pandangan tak percaya, campuran antara kemarahan yang tertahan dan kekaguman yang enggan dia akui. Dia, seorang bos besar yang mengendalikan ratusan penagih utang dan memiliki koneksi dengan orang-orang kuat, kini tersandera oleh seorang bocah perempuan berusia 10 tahun yang kaki saja belum menyentuh lantai saat duduk. Jadi, Pak Surya meletakkan sendoknya kembali ke piring dengan bunyi klunting yang nyaring. Dia menyandarkan punggungnya ke kursi empuk, mencoba mengembalikan wibawanya. Kamu mau apa, Nak? Uang? Beasiswa sampai kuliah? Atau kamu mau saya bayarin utang ayah kamu plus kasih modal usaha buat ibu kamu? Aku menahan napas. Tawaran itu terdengar menggiurkan. Sangat menggiurkan bagi kami yang hidup pas-pasan. Uang modal usaha bisa mengubah hidup kami. Aku melirik Rara, berharap dia akan mengangguk. Namun, Rara justru menggeleng pelan. Dia meletakkan tulang ayam di pinggir piringnya, lalu menyeka mulutnya dengan tisu. Rara nggak butuh uang Om, jawabnya datar. Uang Om itu uang kotor. Kalau Rara atau Ibu ambil, nanti kami jadi berutang budi sama penjahat. Rara nggak mau. Bang Tigor yang berdiri di belakang kursi Pak Surya menggeram marah. Jaga mulut lo, bocah. Lo nggak tahu lagi ngomong sama siapa? Tigor. Bentak Pak Surya tajam, membuat tangan kanannya itu langsung kicep dan mundur selangkah. Pak Surya kembali menatap Rara, kali ini dengan mata menyipit. Lalu, kalau bukan uang, apa maumu? Kamu simpan data saya, kamu ancam saya. Pasti ada harganya. Rara merogoh saku celana pendeknya. Gerakannya lambat dan sengaja dibuat dramatis. Jantungku berdegup kencang, takut dia mengeluarkan sesuatu yang berbahaya. Tapi yang dia keluarkan hanyalah sebuah benda kecil berwarna perak. Sebuah flash disk. Dia meletakkan flash disk itu di atas meja kaca yang licin,
lalu mendorongnya pelan dengan jari telunjuknya hingga benda itu meluncur dan berhenti tepat di depan piring Pak Surya. Itu isinya salinan data asli dari HP ayah, kata Rara tenang. Bukti transfer, rekaman suara, foto dokumen kontrak fiktif. Semuanya ada di situ. Pak Surya menatap benda kecil itu seolah itu adalah granat aktif. Dia tidak berani menyentuhnya. Kamu kasih ini ke saya? Cuma-cuma? Nggak cuma-cuma, koreksi Rara. Itu tanda niat baik. Rara balikin, senjata, ayah ke Om. Tapi... Rara mengetuk layar tabletnya yang masih menampilkan hitungan mundur. Salinan digitalnya masih Rara pegang di cloud. Terenkripsi. Dan triggernya aktif setiap 24 jam. Terus, apa syaratnya biar trigger itu mati? Tanya Pak Surya, suaranya mulai terdengar lelah. Gampang, kata Rara. Dia mengangkat 3 jari kanannya. 1. Anggap utang ayah lunas. Berikan surat lunasnya sekarang, hitam di atas putih, tanda tangan basah di atas meterai. 2. Jangan pernah ganggu ibu, Rara, atau kakek nenek di Depok lagi. Kalau ada satu orang aja dari pihak Om yang kelihatan nongkrong di gang rumah kami, data bocor. 3. Rara terdiam sejenak. Dia menoleh ke arahku, menatap wajahku yang pucat pasi dan ketakutan. Tatapannya melembut sedetik, sebelum kembali menajam saat menatap Pak Surya. 3. Biarin ayah pergi. Aku tersentak. Rara, maksud kamu? Rara tidak menjawabku, dia tetap fokus pada Pak Surya. Om Surya pasti masih dendam sama ayah karena ayah pengkhianat. Rara tahu Om pasti nyuruh orang buat buru ayah. Syarat ketiga Rara, stop perburuan itu. Biarin ayah hidup, tapi dia nggak boleh pulang ke Jakarta. Biarin dia lari sejauh mungkin. Anggap saja dia sudah mati. Pak Surya terdiam lama. Dia memutar-mutar cincin batu akiknya. Suasana ruangan kembali hening, hanya terdengar suara dengungan halus pendingin ruangan. Aku melihat keringat menetes di pelipis Pak Surya. Dia sedang berhitung. Untung rugi. Risiko. Akhirnya, senyum tipis terukir di bibir Pak Surya. Senyum yang mengerikan. Kamu cerdas, nak. Terlalu cerdas untuk ukuran anak SD, katanya serak. Ayahmu itu bodoh dan pengecut. Saya nggak nyangka dia bisa bikin anak sepertimu. Bibit unggul. Pak Surya mengambil flash disk itu, menggenggamnya erat. Lalu dia memberi isyarat pada Tigor. Ambil surat pernyataan di tas. Bawa meterai. Tigor dengan sigap membuka tas kerjanya, mengeluarkan selembar kertas yang sudah diketik rapi, rupanya mereka sudah menyiapkannya, dan menempelkan meterai 10.000. Pak Surya menandatanganinya dengan cepat, lalu menyodorkannya padaku. Ini, Bu Sari, surat lunas. Suami ibu bebas dari utang 300 juta. Sertifikat rumah orang tua ibu aman, besok kurir saya antar ke rumah, kata Pak Surya. Aku menerima kertas itu dengan tangan gemetar hebat. Mataku berkaca-kaca membaca tulisan di sana. Lunas. Satu kata yang membebaskan leherku dari jeratan tali gantungan. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Esakku. Jangan berterima kasih sama saya, potong Pak Surya dingin. Berterima kasih sama anak ibu. Dia yang pegang leher saya. Pak Surya kemudian beralih ke Rara. Oke. Syarat 1 dan 2 beres. Syarat ketiga, saya akan tarik semua orang saya yang nyari budi di Bogor dan Sukabumi. Dia aman. Tapi ingat, kalau dia berani muncul lagi di depan muka saya, atau kalau dia berani buka mulut soal bisnis saya ke orang lain, kesepakatan batal. Dan saat itu terjadi. Pak Surya mencondongkan tubuhnya ke depan, matanya menyala jahat. Bukan cuma budi yang habis. Kamu juga. Rara tidak berkedip. Dia membalas tatapan itu dengan keberanian yang membuat bulu kuduku meremang. Tenang aja, Om. Ayah itu penakut. Dia nggak bakal berani macem-macem lagi. Dan soal data, selama Om pegang janji, data itu bakal tidur selamanya di server Rara. Rara kemudian menekan beberapa tombol di tabletnya. Layar yang tadinya merah berubah menjadi hijau. Hitungan mundur berhenti. Udah Rara matikan autosendnya buat hari ini, kata Rara santai, lalu menutup cover tabletnya. Ayo pulang, Bu.
Rara ngantuk. Besok ada ulangan IPA. Dia turun dari kursinya, menyandang tas kecilnya, dan menggandeng tanganku. Permisi, Om. Makasih makan malamnya, ucap Rara sopan, seolah kami baru saja selesai bertamu ke rumah kerabat. Pak Surya tidak menjawab. Dia hanya duduk terpaku di kursinya, memandangi flash disk di tangannya sambil menggelengkan kepala tak percaya. Kami berjalan keluar dari ruangan VIP itu, melewati Bang Tigor yang menatap kami dengan pandangan waspada. Begitu pintu tertutup di belakang kami, dan kami kembali berada di dalam mobil mewah yang mengantar kami pulang, barulah aku bisa bernapas lega. Kakiku lemas bukan main. Aku bersandar di jok mobil, mendekap surat lunas itu di dada. Air mataku tumpah lagi, tapi kali ini air mata kelegaan. Aku menoleh ke samping. Rara sedang melihat keluar jendela, menatap lampu-lampu kota Jakarta yang berkerlap-kerlip. Wajahnya kembali datar, kembali menjadi anak kecil biasa. Tapi aku tahu, malam ini dia telah tumbuh dewasa puluhan tahun lebih cepat dari seharusnya. Dia baru saja menyelamatkan nyawa ayahnya, masa depan ibunya, dan rumah kakek neneknya, hanya dengan bermodalkan otak dan keberanian. Rara? Panggilku lirih. HM? Dia menoleh. Kamu beneran bisa laporin mereka ke KPK? Tanyaku penasaran. Rara tersenyum tipis. Sangat tipis. Bisa, Bu. Tapi kalau Rara laporin, kita juga bakal repot. Jadi saksi, diteror, dikejar-kejar media. Mending gini aja. Kita aman, mereka takut. Win-win solution. Aku terdiam, merinding mendengar istilah bisnis itu keluar dari mulutnya. Anakku bukan hanya jenius. Dia pragmatis. Dan di dunia yang kejam ini, mungkin itulah satu-satunya cara untuk bertahan hidup. Minggu pagi di kawasan Sudirman, Jakarta Pusat. Matahari bersinar cerah, menyapu sisa-sisa awan mendung yang menggelayut beberapa hari terakhir. Langit biru bersih, seolah ikut merayakan kebebasan yang baru saja kami raih. Udara terasa segar, bebas dari polusi asap kendaraan bermotor karena hari ini adalah Car Free Day, CFD. Ribuan orang tumpah ruah di jalan protokol ini. Ada yang berlari maraton dengan pakaian olahraga mahal, ada keluarga muda yang mendorong kereta bayi, ada komunitas sepeda ontel yang beriringan sambil membunyikan bel, dan ada juga pedagang kaki lima yang menjajakan bubur ayam dan ketoprak di pinggir trotoar. Suara tawa, obrolan riuh, dan musik senam dari pengeras suara menciptakan simfoni kehidupan yang begitu kontras dengan suasana gelap dan mencekam yang kami alami seminggu lalu. Aku berjalan santai di jalur lambat, mengenakan kaos oblong putih dan celana training yang sudah lama tidak kupakai. Keringat membasahi leherku, tapi rasanya menyenangkan. Ini keringat sehat, bukan keringat dingin karena ketakutan. Di sampingku, Rara berjalan sambil memegang es krim cone coklat yang baru saja kubelikan. Dia tidak membawa tabletnya hari ini, sebuah pemandangan langka. Dia terlihat seperti anak-anak lain, menikmati keramaian, sesekali menunjuk badut jalanan atau anjing lucu yang dibawa pemiliknya. Bu, itu ada ondel-ondel, tunjuk Rara sambil menjilat es krimnya yang mulai meleleh. Iya, Nak, bagus ya, jawabku sambil tersenyum. Senyum yang benar-benar tulus, yang rasanya sudah lama sekali hilang dari wajahku. Seminggu telah berlalu sejak pertemuan kami dengan Pak Surya di restoran Padang itu. Dan seperti janjinya, teror itu berhenti total. Tidak ada lagi preman yang menggedor pintu, tidak ada lagi telepon gelap. Sertifikat rumah ayah sudah dikembalikan lewat kurir kilat sehari setelah pertemuan itu. Aku menyimpannya di tempat paling aman, dan bersumpah tidak akan pernah membiarkan siapapun menyentuhnya lagi. Utang 300 juta itu dianggap lunas. Sebagai biaya tutup mulut. Namun, ada satu harga mahal yang harus kami bayar. Harga yang mungkin lebih menyakitkan daripada uang. Mas Budi tidak pernah pulang. Sesuai kesepakatan Rara dengan Pak Surya, Budi dibiarkan hidup tapi harus menghilang. 3 hari lalu, sebuah surat tanpa nama pengirim sampai ke rumah. Isinya hanya selembar kertas tulisan tangan Budi yang berantakan, mungkin ditulis dengan tergesa-gesa. Sari, maafkan aku nggak bisa pulang. Aku malu, dan aku takut. Jaga Rara baik-baik. Bilang sama dia, ayah bangga punya anak seperti dia, meskipun ayah juga takut. Lupakan aku. Anggap aku sudah nggak ada.
Hiduplah bahagia. Tidak ada alamat pengirim. Tidak ada nomor telepon baru. Budi benar-benar pergi. Dia memilih lari dari masa lalunya, lari dari kesalahannya, dan lari dari keluarganya. Awalnya aku menangis membaca surat itu. Marah, kecewa, sedih, semua campur aduk. Bagaimana dia bisa menyerah begitu saja? Bagaimana dia bisa meninggalkan kami setelah semua kekacauan yang dia buat? Tapi kemudian, saat aku melihat Rara yang tetap tenang saat membaca surat itu, aku sadar. Mungkin ini yang terbaik. Mas Budi adalah sumber masalah. Kecanduannya pada judi, sifat pengecutnya, dan ketidakjujurannya adalah racun yang perlahan membunuh keluarga kami. Dengan perginya dia, racun itu ikut hilang. Sakit memang, seperti mencabut gigi yang busuk. Tapi setelah sakitnya hilang, yang tersisa adalah kesembuhan. Bu, kenapa bengong? Tegur Rara, membuyarkan lamunanku. Aku menunduk menatapnya. Mata Rara jernih memantulkan cahaya matahari pagi. Tidak ada kesedihan di sana. Mungkin dia sudah menduga ayahnya akan pergi. Mungkin dia memang merencanakannya demikian. Ibu cuma lagi mikir, kataku sambil mengelus kepalanya. Kita cuma berdua sekarang. Apa kita bakal baik-baik aja? Rara menghabiskan sisa kon es krimnya, mengunyahnya dengan renyah. Ya pasti baik-baik ajalah, Bu. Kan utang udah lunas. Rumah ayah aman. Ibu juga masih bisa kerja catering atau jualan kue. Rara juga bisa bantu cari uang kalau perlu. Hah? Cari uang gimana? Tanyaku kaget. Ya freelance, jawabnya enteng. Benerin bug program orang, atau jadi joki data. Lumayan loh, Bu, bayarannya dolar. Aku tertawa kecil, tawa yang sedikit getir namun bangga. Anak 10 tahun bicara soal bayaran dolar. Dulu aku berharap Rara tumbuh menjadi anak gadis yang manis, yang suka menari atau menyanyi. Tapi takdir membentuknya menjadi sesuatu yang lain. Dia adalah perisai baja yang melindungi kerapuhanku. Dia adalah otak jenius yang lahir dari kesulitan. Kami berjalan terus menuju Bundaran Hai. Patung selamat datang berdiri gagah di tengah kolam air mancur, menyambut kami, dan masa depan kami yang baru. Tidak ada lagi sosok suami dan ayah di samping kami. Yang ada hanya aku, seorang ibu yang harus belajar menjadi kuat, dan Rara, seorang putri kecil yang menyimpan kekuatan raksasa di balik tubuh mungilnya. Aku melihat sekeliling. Orang-orang tertawa bahagia. Mereka tidak tahu bahwa di antara mereka, ada seorang gadis kecil berkuncir dua yang beberapa hari lalu memegang nasib bos mafia di ujung jarinya. Mereka tidak tahu bahwa di balik wajah polos itu, tersimpan rahasia korupsi pejabat negara yang bisa mengguncang pemerintahan. Rara tiba-tiba berhenti berjalan. Dia mendongak menatapku, matanya menyipit karena silau matahari. Bu, panggilnya. Ya, sayang. Ibu jangan sedih lagi ya soal ayah, katanya. Suaranya tulus, kali ini terdengar lebih manusiawi daripada biasanya. Ayah itu orang baik, tapi ayah sakit. Judi itu penyakit. Sekarang ayah lagi berobat dengan cara menjauh dari kita. Nanti kalau ayah udah sembuh, siapa tahu kita ketemu lagi. Kata-kata itu menyentuh hatiku. Rara tidak membenci ayahnya. Dia hanya realistis. Dia melakukan apa yang harus dilakukan untuk menyelamatkan kapal yang hampir karam. Meskipun itu artinya harus membiarkan nahodanya pergi dengan skoci. Aku berjongkok, menyamakan tinggiku dengannya. Aku memeluk tubuh kecil itu erat-erat, menghirup aroma matahari dan sampo stroberi dari rambutnya. Pelukan yang memberiku kekuatan baru. Iya, nak, ibu nggak sedih lagi. Ibu janji, bisikku di telinganya. Terima kasih ya, Rara. Kamu penyelamat ibu. Kamu pahlawan ibu. Rara membalas pelukanku sebentar, lalu melepaskannya karena merasa risih dilihat orang banyak. Ibu lebay malu dilihat orang. Dia menarik tanganku, mengajakku berjalan lagi. Ayo, Bu. Katanya mau beli bubur ayam di depan sana. Rara lapar lagi. Aku berdiri, tersenyum lebar, dan membiarkan tangan kecilnya menuntunku membelah keramaian. Langkah kami ringan. Beban di pundakku telah hilang. Di depan sana, masa depan memang masih misterius, tapi aku tidak lagi takut. Selama aku menggandeng tangan Rara,
aku tahu kami akan selamat. Di bawah terik matahari Jakarta yang mulai menyengat, aku menatap punggung Rara dan teringat kalimat yang dia ucapkan malam itu, saat badai pertama kali datang. Kalimat sederhana yang ternyata menjadi mantra paling ampuh dalam hidupku. Rara menoleh ke belakang, tersenyum tipis, seolah bisa membaca pikiranku. Dia mengedipkan sebelah matanya, nakal dan cerdas. Kan udah Rara bilang,